이 비디오를 보기 전에 subscribe 해주세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat. Di video kali ini saya akan menginformasikan aplikasi untuk persiapan skill test ya. Untuk Anda yang mengikuti ujian EPS Topik, jangan lupa tonton sampai selesai agar jelas, oke? Anda harus punya aplikasi ini ya, namanya EPS Skill Test. Selain ukuran aplikasinya kecil, teman-teman juga bisa dengan mudah mendapatkannya di Play Store. Teman-teman ketik saja EPS Skill Test, maka otomatis langsung ke aplikasinya. Karena saya sudah mendownload aplikasi ini, langsung saja saya buka. Nah, di aplikasi ini ada beberapa fitur ya. Dan isi aplikasi ini kebanyakannya sering ditanyakan oleh HRD Korea dalam interview kepada calon tenaga kerja atau calon TKI Korea. Contoh yang pertama, command ya, yang intinya soal perintah seperti ini. Nomor 1, ketika kita klik otomatis aplikasi ini akan mengeluarkan suara Wiril Boseo, yang berarti lihatlah ke atas. Kemudian kita coba nomor 8, O른손을 올리세요, angkatlah tangan yang kanan. Angkatlah tangan kanan, intinya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang belum tahu arti dari tiap-tiap kalimat ini, teman-teman bisa mentranslatekannya dengan aplikasi Google Translate. Bisa dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia langsung, atau bisa juga dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena di sini juga ada dua bahasa ya, ada Koreanya, ada bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian kita coba ini interview. Interview di sini maksudnya adalah soal-soal yang sering ditanyakan oleh HRD Korea kepada calon TKI Korea ya. Seperti contoh nomor 1, Naiga Miyotsarimika, usia berapa? Nah, ketika teman-teman semisal umurnya 20 tahun, maka teman-teman jawab saja, Nainun, usia saya 20살입니다, 20 tahun. Cara menjawab ini menggunakan angka asli Korea ya. Teman-teman harus belajar dulu ya. Dan teman-teman, ini juga ada banyak. 생일이 언제입니까? Kapan tanggal ulang tahun atau kapan hari ulang tahun gitu ya. Teman-teman bisa menjawab saja kapan lahir teman-teman ya. Nah, itu untuk interview. Kemudian di sini juga ada color blind test ya. Nah, ini ada 12. Dan cara menjawabnya ini ada dua jenis. Tahu saya ada yang menggunakan tangan, jari-jari tangan. Kalau semisal 29, ketika menjawab 29, yang pertama menunjukkan 2 jari dan yang kedua menunjukkan 9 jari. Jadi artinya itu 29. Bisa juga menggunakan lisan ya, cara menjawabnya itu dengan menggunakan angka Sino Korea ya. Kalau 29 bahasa Sino Koreanya itu Isibgu, yang artinya 29 ya. Itu untuk color blind test. Nah, masih banyak ke bawah. Kenapa saya merekomendasikan aplikasi ini? Karena selain aplikasi ini bisa digunakan oleh tiap orang juga ya. Karena aplikasi ini bisa digunakan di HP yang tentu saja setiap orang punya.
apalagi di zaman sekarang ya yang lagi corona, harus menjaga jarak. Belajar pun bahasa Korea mungkin agak sulit ya zaman sekarang. Selain biayanya juga cukup lumayan ya bagi orang-orang yang keuangannya lagi kurang normal, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi ini ya. Aplikasi ini juga bukan hanya untuk teman-teman yang belajar di LPK saja ya, untuk teman-teman yang belajar secara mandiri juga ini sangat-sangat rekomendasi ya. Karena ini juga tidak jauh beda ya dari beberapa narasumber juga ya, intinya tidak jauh berbeda ya. Kalau skill test ini dari aplikasi yang ada di sini tidak jauh beda, pertanyaan-pertanyaan dan perintahnya juga. Nah, di interview juga suka ada menunjukkan jam ya, ditanya ini jam berapa. Contoh ini saja saya klik, nah sering ditanya oleh HRD Korea ini menunjukkan jam ini jam berapa. Nah, ketika teman-teman menjawab ini, kalau jamnya itu ya, kan ada jam ada menit. Kalau jamnya itu menggunakan angka asli Korea angka asli Korea itu hana du, seperti itu ya. Hana du set net yasot yosot ilgok yodol ahok yol, seperti itu. Kalau Sino Korea itu il isamsa oyuk cilbal gusip, seperti itu. Nah, kalau jam itu sekarang jam 1 hansi. Han adalah asli Korea, angka asli Koreanya, dan si itu satuan untuk jam. Kemudian 30 itu untuk satuan menit ya, menit. Kalau menitnya itu menggunakan angka Sino Korea. Kalau 30 di angka Sino Korea itu adalah sam sib 30, sam sib bun itu untuk satuan menit. Jadi menjawab ketika teman-teman ditanya ini jam berapa ya, hansi jam 1, samsi bun 30 menit. Di sini di bawah juga ada jawabannya ya, hansi samsi bun, seperti itu. Ini jam analog. Nah, masih banyak ke bawah, teman-teman latihan saja. Dan juga ada jam digital, bisa memilih sendiri ya, seperti jam 2 menitnya 6. Nah, ini jadi seperti ini. Ojon dusi yukbun, ojon AM, karena di sini AM itu pagi ya, bisa diganti juga dengan siang. Nah, ketika klik show hanggal maka otomatis ya. Kalau ini PM kan siang, jadi ohu itu siang, dusi ini jam 2 yang di depan, kemudian yuk adalah 6, yuk 6 bun satuan menit. Jadi dusi yuk bun, seperti itu. Ada 2 analog dan juga digital. Ini ada juga tanggal. Teman-teman juga bisa coba saja ya. Di sini juga ada manufaktur, alat-alat manufaktur. Yang memiliki manufaktur harus tahu ini deraibo, obeng ya, artinya obeng, deraibo. Di sini juga ada konstruksi seperti ini, anjonmo, helm keselamatan, seperti itu. Kemudian ada juga di sini fishing. Nah, fishing ini juga joule, timbangan. Nanti juga di interview akan ditanya ya alat-alat seperti itu. Jadi tidak terasa menit sudah banyak, tapi saya kira tidak masalah kalau ini video ini cukup lama, karena untuk memberikan informasi yang cukup lengkap itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang merasa terbantu atau dikira video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe ya.
Kalau tidak merasa bermanfaat ya tidak apa-apa, tidak di-subscribe. Dan jangan lupa untuk di-like kalau suka, kalau tidak suka juga tidak apa-apa. Dan jika dirasa video ini berguna untuk orang lain, jangan lupa di-share. Tapi kalau tidak bermanfaat untuk orang lain juga tidak apa-apa kalau tidak di-share. Jadi sekian dari saya. Semoga bahasa Korea teman-teman lancar dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.